Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Novia dengan NIM 23349058. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dan teknik dalam spatial data mining. Pertama, teori hubungan skrip. Teori hubungan skrip yang memperkenalkan kantor pada abad ke-19 merupakan dasar matematika modern, probabilitas dan statistika spasial secara klasik menargetkan keacakan dalam spatial data mining. Teori bukti merupakan perluasan dari teori probabilitas. Pengelompokan spasial dan analisis spasial merupakan perluasan dari statistika spasial. A. Teori probabilitas. Teori probabilitas cocok untuk spatial data mining atau SDM dengan adanya ketidakpastian yang didasarkan pada probabilitas stokastik menggunakan sampel dan informasi latar belakang yang memadai. Teori ini berkembang dari penelitian matematika di abad ke-17 terkait gambling sebagai contoh peristiwa acak. Seiring waktu, teori probabilitas diterapkan pada berbagai fenomena acak dalam ilmu alam, sosial, teknik, dan produksi pertanian. Konsep penting seperti hukum bilangan besar dan teorema limit sentral memungkinkan penjelasan matematis distribusi normal dalam fenomena acak. Pada abad ke-20, Kolmogorov membangun dasar teori probabilitas modern dengan formulasi sistematik dan teori peluang yang ketat. B. Teori bukti. Teori bukti adalah interval keyakinan dan plausibilitas yang digunakan untuk mengukur kepastian dan ketidakpastian dalam spatial data mining. Teori ini dapat menggabungkan berbagai bukti dan sumber multi-aspek, mengatasi ketidakpastian dan kekurangan data. Kerangka kerja penambangan data bukti menggunakan fungsi massa dan operator massa untuk mengekstrak pengetahuan spasial dari atribut data yang pasti dan tidak pasti dengan aplikasi praktis seperti identifikasi gunung berapi di permukaan Venus dan menangani basis data paralel dan heterogen. Selanjutnya adalah teori bukti. Pengelompokan spasial. Pengelompokan spasial memisahkan data spasial mentah ke dalam klaster berdasarkan karakteristik objek tanpa pengetahuan latar belakang, menggunakan pengukuran jarak geometris seperti jarak Minkowski, Manhattan, dan Euclidean, dan lainnya. Pengelompokan ini berbeda dan klasifikasi karena fokus pada menemukan struktur klaster yang bermakna dalam dataset. Algoritma pengelompokan harus fleksibel dalam menangani berbagai bentuk dan parameter data spasial. F. Analisis spasial. Analisis spasial menggunakan metode umum untuk menganalisis struktur, topologi, fitur tumpang tindih, zona, penyangga, dan pengukuran jarak untuk mengungkap karakteristik non-visual dan pengecualian data spasial. Pendekatan induktif yang dikombinasikan dengan analisis eksploratory data spasial membantu mengidentifikasi karakteristik awal spasial data mining dan dapat digunakan untuk mengeksplorasi citra sebagai praproses dalam metode penemuan pengetahuan lain. Selanjutnya, kedua adalah teori himpunan yang diperluas. Teori himpunan diperluas dalam data spasial data mining mengatasi ketidakpastian dunia nyata dengan menggunakan set group, fuzzy, kasar, dan mode awan. Set group hanya memungkinkan keanggotaan penuh atau tidak sama sekali, sedangkan set fuzzy memungkinkan keanggotaan parsial dalam interval. Set kasar memperbolehkan keanggotaan parsial dengan interval terbuka, dan mode closed mengakomodasi keanggotaan parsial dengan distribusi stokastik. A. Himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy digunakan dalam
SDM untuk menangani ketidakjelasan dengan fungsi keanggotaan yang menggambarkan probabilitas tidak pasti. Semakin kompleks sistem, semakin banyak ketidakjelasan yang dihadapi. Himpunan fuzzy cocok untuk klarifikasi data spesial dengan ketidakpastian biografis, misalnya dalam klarifikasi citra penggunaan jauh dan klarifikasi jaringan saraf tiruan. B. Set kasar. Set kasar digunakan dalam spatial data mining untuk menangani ketidaklengkapan data melalui pendekatan aproksimasi atas dan bawah untuk mengkarakterisasi kepastian dan ketidakpastian. Set kasar memisahkan data ke dalam batas tidak pasti, memungkinkan klarifikasi objek yang tidak dapat ditentukan secara tegas. Set kasar dapat berupa model aljabar atau probabilistik dan diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti pengenalan pola, pembelajaran mesin, dan pengambilan keputusan. Dalam spatial data mining, set kasar membantu menyederhanakan data spasial yang tidak akurat dan tidak lengkap dengan mengevaluasi ketidakpastian absolut dan relatif dalam atribut data. Metode ini juga digunakan untuk membedakan gambar spasial, menilai perangkat lunak, berorientasi objek, serta aplikasi lain seperti perencanaan lahan dan klarifikasi citra panggilan jauh. Namun penggunaan set kasar belum terbukti definitif untuk semua area dan masih memerlukan pengembangan lebih lanjut untuk integrasi dengan ilmu geospasial. Ketiga adalah metode bionik. Jaringan syaraf tiruan. Jaringan syaraf tiruan adalah sistem nonlinear dengan banyak neuron yang saling terhubung secara kompleks dan dirancang untuk melakukan klarifikasi, mengelompokkan, serta prediksi dalam konteks yang kompleks. JST mampu belajar mandiri, mengorganisasikan diri, dan beradaptasi dengan lingkungan melalui proses paralel dan dinamis. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mengatasi noise dan kesalahan, serta mengorganisasikan data input secara otomatis sehingga memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan metode tradisional. Ada beberapa JST berdasarkan fungsi yang modern seperti jaringan umpan balik maju, jaringan umpan balik untuk memori asosiatif, dan jaringan perorganisasi mandiri. Meskipun memiliki keunggulan, JST juga menghadapi tantangan seperti kesulitan dalam mendefinisikan parameter jaringan dan perlunya waktu pelatihan lebih lama, yang bisa diatasi dengan algoritma yang lebih maju untuk mempercepat proses pelatihan dan menghindari minimum lokal. JST juga digunakan untuk berbagai aplikasi, termasuk klarifikasi citra, penggunaan jauh, dan pengelolaan dataset. B. Algoritma genetika. Algoritma genetika digunakan untuk menemukan solusi optimal dalam klarifikasi, pengelompokan, dan prediksi dengan mensimulasikan proses evolusi melalui seleksi, persilangan, dan mutasi secara relatif. BM menghasilkan populasi baru dengan memilih individu yang terbaik dari populasi lama, menciptakan individu baru melalui pertukaran baik dari dua individu, dan melakukan mutasi pada gen tertentu untuk menentukan solusi terbaik secara global. Keempat yaitu lainnya. Induksi aturan. Induksi aturan adalah proses merangkum data spesial untuk mengungkap pola di antara kumpulan data tersebut guna memperoleh pola tingkat tinggi dalam bentuk pohon konsep seperti pohon atribusik dan pohon spasial dengan latar belakang tertentu. B. Pohon keputusan. Pohon keputusan menghasilkan klarifikasi atau himpunan keputusan dalam struktur pohon berdasarkan fitur spasial tertentu. Dalam spasial data mining, struktur pohon pertama membuat fungsi uji dengan menggunakan himpunan objek pelatihan, kemudian menyusun cabang-cabangnya berdasarkan data yang berbeda. Dan C. Teknik visualisasi. Visualisasi mengeksplorasi dan merepresentasikan data dan pengetahuan spasial secara visual dalam SDM. Karena SDM menyebabkan data masif, model kompleks, program sulit dipahami, dan hasil profesional, maka
visualisasi menjadi sangat penting untuk mengubah pola abstraksi dan kecenderungan data spasial menjadi representasi visual konkret yang dipahami oleh penglihatan manusia. 5. Diskusi perbandingan. Dari himpunan KRIP, teori probabilitas dan spasial membahas SDM yang diacakkan teori bukti membahas teori probabilitas yang dan pengelompokan spasial secara analisis spasial merupakan perluasan dan statistika spasial berdasarkan teori himpunan yang berluas himpunan akademik kosmonaut kejelasan dan himpunan menekankan pada kelengkapan. Selain itu, SDL sharing bangun di atas peradangan multidimensi yang merupakan verifikasi penambangan data serta alat analisis berbasis jaringan yang menekankan efisiensi operasi dan respons langsung terhadap perintah pengguna yang sumber data langsung adalah gudang data spasial. B. Kegunaan. Pendekatan umumnya tidak terisolasi satu sama lain, dan SDM biasanya menggunakan lebih dari satu pendekatan untuk mendapatkan hasil yang lebih beragam, akurat, dan lebih meyakinkan. Sangat persyaratan sehingga tingkat kecanggihan yang dibutuhkan dapat sepenuhnya terwujud. Meningkatkan kompleksitas sistem disebabkan oleh melonjaknya jumlah data spasial, penyempurnaan aturan spasial yang berkelanjutan, dan inisiatif yang terus berubah dari pengguna.